Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa lagi pada siaran televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan. Dan tema kita sore ini adalah sunat muakkad dan sujud sahwi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, seperti sudah kita kemukakan bahwa di dalam sholat ini ada dibagi pada syarat-syarat sah, rukun-rukun sholat, sunat muakkad atau sunat abad dan sunat hayat. Semuanya wajib diketahui supaya kita bisa memposisikan diri. Manakala terlupa dalam melakukan sholat tersebut, apa yang kita terlupa oleh kita itu, maka bagaimana jalan keluarnya? Nah, sore ini kita berbicara tentang sunat muakkad. Sunat muakkad ini artinya apabila terlupa melakukannya, maka dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini mengacu kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhaina radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma fi sholati zuhri wa alaihi julus. Falamma atamma sholatahu sajada sajdatain. Rawahu Saikhon. Artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih hadis ini. Arti hadis ini bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada sholat zuhur. Padahal beliau mestinya duduk tasahud awal di rakaat kedua, tapi beliau berdiri karena lupa. Falamma atamma sholatahu sajada sajdatain. Setelah sempurna sholatnya, beliau melakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu? Sebelum salam. Jadi dari keterangan hadis Bukhari Muslim juga diriwayatkan bahwa annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam taraka tasahud al-awwal nasiyan fasajada qabla ayyusallim. Nah, ini kaitannya. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa melakukan tasahud awal. Itu karena lupa. Maka beliau sujud sebelum salam. Jadi setelah tahiyat akhir Hamidum Majid, maka melakukan sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud sahwi. Posisi duduknya iftiros. Seperti duduk antara 2 sujud. Seperti duduk tahiyat awal ya. Lalu tumaknina saja, tidak ada bacaan. Duduk di antara 2 sujud sahwi itu, lalu sujud lagi sujud kedua, Allahu Akbar, subhana ma la yanamu wa la yashu, subhana ma la yanamu wa la yashu, subhana ma la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, kembali duduk tawarruk seperti tahiyat akhir. Lalu salam. Nah, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT,
Jadi dalam sholat berjamaah ketika imam terlupa seperti Rasulullah SAW itu memang disengaja oleh Allah SWT untuk menjadi dalil hukum ya. Jadi ketika tahiyat awal, ketika rakaat kedua itu sesudah sujud kedua mestinya duduk. Tapi imam langsung berdiri, Allahu Akbar. Maka makmum yang persis di belakang imam itu mengingatkan. Cara mengingatkan imam itu kalau laki-laki itu dengan bertasbih, subhanallah. Kalau perempuan itu bertepuk. Ya. Bertepuknya begini. Bukan bertepuk seperti tepuk tangan yang meriah itu. Bukan begini. Tapi gitu. Boleh diulang. Nah, artinya imam tahu ada kekeliruan. Tapi imam yang langsung berdiri itu tidak boleh duduk lagi. Walaupun sudah diingatkan oleh makmum di belakang. Kalau laki-laki subhanallah. Jadi niatnya bertasbih dan mengingatkan. Subhanallah. Nah, setelah diingatkan itu teruskan saja. Imam tidak boleh duduk. Kalau imam kembali duduk batal sholat imam. Nah makmum yang duduk itu harus ikut imam berdiri. Jadi menyesuaikan dengan imam. Kalau imam duduk itu tidak berdiri, makmum yang duduk itu tidak berdiri, maka sholat makmum itu batal. Kecuali kalau dia berniat munfarid, memisahkan diri dari imam itu. Nah jadi begitu. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, itu satu versi bahwa sujud sahwi itu sebelum salam. Tapi ada kesempatan pada kesempatan yang lain ketika Rasulullah SAW sholat 2 rakaat salam. Ya 2 rakaat salam. Lalu kata sahabat, ya Rasul, apa sholat kita di qasar? Lalu Rasul bertanya kepada sahabat, benar Zulyadain ini? Benar ya Rasul? Lalu Rasul meneruskan Allahu Akbar, menambah 2 rakaat lagi. Kita ikuti yang berikut ini dulu. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustadz dan Ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, pernah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat salam. Lalu oleh Zulyadain diingatkan, ya Rasul, apa sholat kita dikosor? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, benarkah Zulyadain ini? Benar ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW meneruskan sholat 2 rakaat lagi. Lalu setelah itu melakukan sujud sahwi 2 kali. Pada suatu hari juga Rasulullah SAW pernah sholatnya 5 rakaat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kewajiban kita sholat ini ditambah? Kenapa kata Rasul SAW? Tadi Rasulullah SAW sholatnya 5 rakaat. Lalu Allahu Akbar, Rasul sujud sahwi. Artinya sesudah salam tadi diingatkan oleh sahabat bahwa sholat Rasul adalah 5 rakaat, artinya berlebih, ada kekeliruan. Lalu beliau melakukan sujud sahwi 2 kali. Inilah yang menjadi alasan atau dalil Imam Hanafi bahwa sujud sahwi itu setelah salam. Tapi Imam Syafi'i tadi itu dalilnya. Anan Nabi SAW taraka tasahud al-awal nasiyan fasajada qabla ayyusallim. Rahul Bukhari wa Muslim. Sungguhnya Rasulullah SAW itu lupa melakukan tasahud awal, lalu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi semuanya punya dalil ya. Jadi ada Imam Hanafi berpendapat sujud sahwi itu sesudah salam. Imam Syafi'i sujud sahwinya sebelum salam. Semuanya punya dalil. Karena itu inilah gunanya kita mempelajari secara detail tata cara sholat ini dalam fikih sholat, supaya kita bersikap sesuai dengan mana yang lebih akurat dalam kajian-kajian yang kita pahami. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan apabila terlupa membaca kunut. Baik kunut subuh maupun kunut 15 malam tarawih di witir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau mazhab Maliki hanya kunut subuh saja. Di malam tarawih 15 malam di witir itu Imam Maliki tidak memfatwakan sunat ya. Seperti juga Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak memfatwakan sunat untuk kunut subuh. Tapi kunut 15 malam Ramadan ketika witir. Nah, karena itu para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka itu orientasi fikihnya adalah Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka tidak kunut. Jadi tidak usah diingatkan dengan subhanallah kalau mereka tidak kunut. Karena memang mereka pahamnya tidak berkunut. Nah lalu sikap
makmum yang bermazhab Syafi'i tentu seperti juga sudah kita jelaskan boleh melakukan kunut sendiri, ya. Jadi semaunya, semampunya. Sebab imam Masjidil Haram itu juga ketika i'tidal di rakaat kedua itu sengaja begitu lama yang memberi kesempatan pada makmum-makmum yang bukan bermazhab Hambali dan bukan bermazhab Hanafi. Begitu. Lalu ada lagi kekeliruan-kekeliruan yang lain, misalnya ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW, "Iza sakka ahadukum salasan am arba'an." Kalau di dalam sholat itu ragu-ragu, sholat kita ini, sholat saya ini sudah 4 rakaat apa baru 3 rakaat? Maka menurut Rasulullah SAW, ambil yang sedikit. Sebab 4 itu asalnya 3, yang pasti 3. Jadi ambil yang sedikit 3 lalu ditambah 1 rakaat lagi. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Jadi karena menetapkan 3 ditambah 1 rakaat lagi, maka nanti sebelum salam melakukan sujud sahwi. Begitu caranya itu. Kemudian ada lagi misalnya dalam berjamaah ini mazhab Syafi'i, makmum itu wajib membaca surah Al-Fatihah sebagai makmum setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Beda dengan imam-imam mazhab yang lain. Imam Hanafi tidak wajib, Imam Maliki juga tidak wajib kalau sholat jahar, Imam Hambali juga begitu, mendengarkan saja makmum. Tapi Imam Syafi'i wajib, rukun. La sholata lima lam yaqra' biha. Tidak sah sholat, tidak sempurna sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah. Nah tiba-tiba makmum ini karena asik mendengarkan bacaan imam, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah berikutnya, lalu imam ruku dia ikut ruku, imam i'tidal dia ikut i'tidal. Artinya dia lupa membaca surah Al-Fatihah. Nah itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i, makmum yang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam itu, rakaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah. Jadi caranya setelah imam salam ke kanan, salam ke kiri, makmum yang kurang membaca Al-Fatihah tadi bangkit sendiri, menambah 1 rakaat dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia salam. Karena posisinya sebagai makmum, ketika dia bersalah itu, keliru itu, maka dia tidak sujud sahwi. Kalau tadi imam misalnya yang kelupaan membaca kunut, padahal dia memang bermazhab Syafi'i, diingatkan oleh makmum yang di belakang, subhanallah, tapi dia tetap saja melaksanakan kunut, nanti sebelum salam, imam yang keliru tidak membaca kunut ini melakukan sujud sahwi, dan makmum wajib ikut sujud sahwi juga ketika imam melakukan sujud sahwi. Apabila makmum tidak ikut sujud sahwi, padahal imam sujud sahwi, batal sholat makmumnya. Begitu tata cara di dalam sholat berjamaah. Begitu pula andainya bahwa ada satu pendapat para ulama, ketika terlupa membaca pada rakaat ketiga, keempat itu ditambahnya dengan surah setelah Al-Fatihah. Karena lupa, itu juga sebagian dari ulama menyatakan dia harus melakukan sujud sahwi 2 kali. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelupaan-kelupaan dalam melakukan yang sunat muakkad itu tidak membatalkan sholat, ya. Dan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Memang idealnya sholat itu seperti yang pernah kita kemukakan, ada 4 tingkatan, ya. Pertama, as-sholatu ma'al ghaflah. Yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdha. Yang ketiga, as-sholatu ma'al hudur. Yang keempat, as-sholatu ma'al ghaibah. Jadi as-sholatu ma'al ghaflah ini dia sholat tapi hatinya tidak ikut mengikuti acara yang dia lakukan, baik rukun fi'li, rukun qalbi dan rukun qauli.
Jadi fisiknya saja yang sholat, mulutnya saja yang berbicara, tetapi hatinya menerawang kemana-mana. Nah yang seperti ini sholatnya tidak batal, ya, karena syarat-syarat sah, rukun-rukunnya dilakukan oleh orang yang sholat ini, tetapi nilainya, maknanya yang belum bermakna tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga sholat yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdha. Pada awalnya hatinya ikut. Karena ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukun qauli, maka masuk juga di situ rukun qalbi. Hatinya ikut mengikuti apa yang dia ucapkan, dan dalam mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar itu dia memasukkan niat sholat itu. Jadi hatinya ikut. Begitu juga ketika membaca doa iftitah, diikuti oleh hatinya. Tetapi berikutnya lebih banyak dia lupa, ya, tidak mengikuti dengan hati sholatnya itu. Ini yang yaqdo ini. Yang yaqdo ini seperti di masa Rasul SAW, ada orang Badui bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasul, kami ini petani gandum. Ketika sholat teringat di ladang gandum yang belum selesai ditanam. Apakah sholat kami batal ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, tidak, sholat kalian tidak batal, tapi cepat-cepat kembalikan bahwa kalian itu sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah. Nah jadi nilainya saja yang kurang ya, tapi sahnya sah sholat yang pertama dan kedua itu. Nah yang idealnya itu kan sholat tingkatan yang ketiga, as-sholatu ma'al hudur. Jadi sejak takbiratul ihram, hatinya hadir. Hatinya mengikuti aktivitas yang dia lakukan di dalam sholat itu. Nah, kenapa tadi diceritakan bahwa Rasulullah SAW lupa melakukan tahiyat awal? Apa Rasul tidak sujud? Bukan, tidak khusyuk. Bukan, Rasul bukan tidak khusyuk. Tapi itu disengaja Allah SWT untuk menjadi dalil hukum. Sehingga Allah Maha Tahu umat Nabi Muhammad SAW ini juga kayak seperti kita ini kadang-kadang lupa. Kadang-kadang sudah 4 rakaat apa 3 rakaat dalam sholat itu. Ya memang manusia ini al-insan mahalil khoto' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Jadi jangan dibilang Rasul itu lupa itu karena tidak khusyuk. Rasul khusyuk ya. Tapi untuk jadi dalil hukum. Nah karena itu ketika sholat yang ketiga ini kan as-sholatu ma'al hudur, Rasulullah SAW menyatakan aplikasikan nilai-nilai ihsan di dalam sholat itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah, tetapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah memperhatikanmu. Jadi muraqabah. Jadi kita berusaha mencapai tingkatan sholat yang ketiga ini dengan hati yang khusyuk, hudur. Hati ini hudur ketika sholat itu bahwa kita sedang berhadapan dan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Kalau sudah biasa merasa diawasi oleh Allah SWT di dalam sholat, maka tentunya di luar sholat juga dia merasa diawasi oleh Allah SWT dan malu melakukan hal-hal yang maksiat ya, yang melanggar aturan-aturan Allah. Itu upaya kita dalam berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan yang tertinggi nilainya di dalam sholat itu adalah as-sholatu ma'al ghaibah. Segala sesuatu selain Allah itu hilang dari ingatannya. Karena apa? Karena di samping hadir, hudur hatinya itu, bahwa dia aplikasi nilai-nilai ihsan, maka dia memahami apa-apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram itu dia memasukkan di dalam niatnya itu hati, sehingga ma'al qalbi. Ya. Lalu dia memahami mulai dari doa iftitah sebagai suatu pernyataan keikhlasan kepada Allah SWT. Dan ketika membaca surah Al-Fatihah itu dialog.
Dialog ini Allah sendiri dalam hadis kursi menyatakan kusimatis shalah baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'alah. Aku bagi di dalam sholat itu antara aku dengan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Ketika hamba mengatakan di dalam sholat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong, langsung dijawab oleh Allah, hazali abdi wali abdi masa'alah. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Nah, hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, kesimpulan dari uraian kita pada sore hari ini bahwa yang bisa ditambal dengan sujud sahwi itu apabila kita kelupaan melakukan yang sunat muakkad. Di antara yang sunat muakkad ini, pertama tahiyat awal, berduduk untuk tahiyat awal dan membaca tahiyat awal, tasahud awal, kemudian kunut subuh dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, kemudian kunut waktu 15 Ramadan pada witir juga menurut mazhab Syafi'i. Lalu kalau lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasahud awal juga itu sunat muakkad. Lupa berdoa untuk keluarga Nabi pada tasahud akhir sesudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka itu juga sunat muakkad, maka diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini oleh imam dan oleh orang yang sholat sendiri. Tetapi ketika berjamaah, apabila imam sujud sahwi, makmum diwajibkan ikut sujud sahwi. Apabila makmum tidak ikut sujud sahwi, batal sholat imam itu. Ini saja yang dapat disimpulkan dalam kesempatan sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.